Nah, tetapi bahwa saya sepakat kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepuk tangan. Nah, tetapi bahwa saya sepakat kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepuk tangan. Tentu kan gini, ketika kita mengatakan sejarah 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, itu artinya kan tidak hanya politik yang merdeka itu, tetapi sebagai bangsa, kita itu sebagai bangsa Indonesia itu kita merdeka. Kalau NKRI kan politiknya saja, tetapi sebagai bangsa, budaya kita kan harus merdeka, ekonomi kita harus merdeka. Kalau katanya sekarang ini kan kita masih terjajah soal budayanya, soal ekonominya, betul tidaknya itu nanti kita bahas di tempat lain. Tetapi bahwa saya sepakat kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepuk tangan. Yang ditunggu itu kata saya sepakat semuanya. Ngapunten Prof, ini model Bloko Sutonan aja itu. Jadi percaya gak sih, wong jelas tulisannya ngono kok ndadak ditafsir, kan begitu ya. Ada lagi. Nah, tetapi bahwa saya sepakat kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepuk tangan. MAG dengan jumlah peserta 300 orang, moderator Ismu Samsudin, MC Dwi Wahyuningsih dan Ratna Anissa, notulen daftar terlampir, semuanya nanti untuk ditandatangani. Usulan nomenklatur dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus 1945 dan diperlukan lanjutan seminar kebangsaan di tingkat nasional dan seterusnya agar menjadi Kepres Perpres 17 Agustus 1945 kemerdekaan bangsa Indonesia, 18 Agustus 1945 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini belum diputuskan tadi oleh Pak Agus, itu belum dituliskan bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus ya sampai kapanpun kita bangsa Indonesia di Indonesia ini kemerdekaannya 17 Agustus, Pak. Maka memang harus ada keputusan politik, dan di Indonesia ini keputusan politik sangat kuat. Maka tadi kalau upaya-upaya ke Menteri Dalam Negeri, upaya-upaya ke DPR, MPR, saya kira ini memang perlu secara politis semacam itu. Kalau pelurusannya cukup dengan tadi data-data dari Pak Kus sudah hebat, sudah selesai. Karena 17 Agustus itu lahir bangsa, kemudian 18 Agustusnya adalah lahirnya NKRI. Lah, ini yang saya kira kita sekalian adalah bagaimana agar ada keputusan politik tentang lahirnya bangsa NKRI itu. Saya kira kita nunggu yang disampaikan Pak Kus. Tapi kalau tadi ditanya sok tanggal 17 apa ora Pak Imam upacaranya, yaitu saya ikut politik, keputusan politik Bapak. Okay. Kalau nanti wali kota kita sudah menyampaikan bukan wali kota ya, Mendagri ya. Mendagri sudah memutuskan bahwa kita peringatannya tanggal 18, saya kira semua kita harus, karena di Indonesia ini kita harus sesuai dengan keputusan politik. Sama seperti ingatan Pak, saya kebetulan di ilmu hukum kita merdeka 17 Agustus, bangsa Indonesia merdeka, tapi hukum kita sampai sekarang kita masih sebagian masih menggunakan KUHP yang diproduk oleh Londo, dan panjenengan sekalian melakukan itu. Ini kan memang saya kira kemerdekaan bangsa Indonesia itu harus tidak hanya tanggal tahun 45. Sekarang saya kira juga kita harus harus tetap memperjuangkannya itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sampai sekarang masih ada. Kita punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Ini kita masih saya kira
baru ya Pak. Beberapa tahun ini kita punya undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yang dimana kalau saya di perkawinan itu, kalau dalam undang-undang pidana lama itu kan nikah hubungan suami laki-laki perempuan yang penting suka sama suka nggak ada masalah. Tapi kalau menurut undang-undang baru kita, undang-undang pidana kita, ya nikah hubungan laki-laki laki-laki perempuan, kemudian tidak ada akadnya, ya tidak resmi kan itu. Saya kira banyak yang kita masih di bawah tadi penjajahan, dan ini perlu kita semangat tadi yang dikeluarkan oleh PCTA ini tentang lahirnya bangsa, kemerdekaan bangsa tanggal 17 itu saya kira perlu digelurakan sampai kapanpun, ila yaumil qiyamah gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nampaknya waktu sudah menunjukkan jam 13 dan sesuai dengan konsensus memang kita selesai jam 13. Untuk itu apa yang telah kita ikuti sejak awal sampai akhir, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami terima kasih, dan kesemangatan para peserta dari awal sampai detik ini masih tetap semangat. Dengan demikian, sebelum diakhiri akan saya bacakan berita acara yang nanti akan ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Seknek, yang diteruskan kepada Presiden. Berita acara Seminar Kebangsaan Penetapan Nomenklatur Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024 Masehi, bertempat di Gedung Juang 45 Kota Semarang dari pukul 8 sampai 13 WIB telah dilaksanakan seminar kebangsaan dengan tema Pelurusan Sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus 1945 menuju Taubat Nasional. Dihadiri keynote speaker Irfan Wicaksono STP dari Kesbang Prop Jateng, narasumber 1 Insinyur Edi Setiawan SEMSI, narasumber kedua RM Kusuma Hartana, narasumber ketiga Profesor Dr. Imam Yahya MAG, dengan jumlah peserta 300 orang, moderator Ismu Samsudin, MC Dwi Wahyuningsih dan Ratna Anissa, notulen daftar terlampir, semuanya nanti untuk ditandatangani. Usulan nomenklatur dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus 1945, dan diperlukan lanjutan seminar kebangsaan di tingkat nasional dan seterusnya agar menjadi Kepres Perpres 17 Agustus 1945 kemerdekaan bangsa Indonesia, 18 Agustus 1945 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian berita acara seminar nasional ini dibuat
dan ditandatangani. Semarang 10 Agustus 2024. Terima kasih. Dengan demikian selesailah seminar kebangsaan pelurusan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus 1945. Terima kasih atas semangat dan perhatian serta kerjasamanya semuanya saja. Mudah-mudahan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, apa yang menjadi cita-cita mulia ini, Allah Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi dan mengabulkan semuanya. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada ketiga narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Mohon bantuan teman-teman untuk membawa meja yang sudah disediakan ke depan untuk tempat tanda tangan. Terima kasih. Monggo. Mari kita berikan aplaus sekali. Kalau penjajah kok. Kalau ada di sini ya kenapa harus ke sana? Ya, ini maksud saya bukan berarti kemudian seperti tadi percaya tidak. Loh, soal percaya kalau dalam soal akademis itu yang penting materinya jelas, ya harus percaya. Seperti yang sekarang lagi berkembang itu makam-makam para wali di Jawa gitu ya. Ya makam-makam baru itu ya. Di Semarang ini juga banyak makam-makam yang kemudian sekarang ramai sekali itu di dekatnya Unisula itu, Mbah Sinten Jumadil Kubro itu dulu kan nggak ada, itu kan baru beberapa tahun belakangan ini. Ini kalau di kampus itu diteliti Bapak, ada dua penelitian itu. Penelitian yang menyampaikan bahwa itu tidak di situ saya Jumadil Kubro itu, tetapi karena tadi cara penentuan makam itu kan ada beberapa metode. Ada yang sifatnya tadi intuisi itu dengan cara mimpi, dengan cara itu salah satu cara untuk menemukan makam itu. Ada yang kemudian berdasarkan sejarah yang otentik itu. Mana yang benar? Ya wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau dalam soal akademik itu tergantung mazhabnya mana. Kalau mazhabnya tadi intuisi ya boleh-boleh saja, dan itu ya dalam tataran akademis diperbolehkan, tidak salah. Soal mana yang hak betul ya itu kan Allah SWT yang paling tahu. Kalau menurut saya begitu. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, makna pelurusan sejarah, apa manfaatnya bagi kajian sejarah kita. Jadi kalau ini pendapat saya ini ngaji sorogan kan gitu nih saya, kalau tadi diluruskan bagi saya nggak ada masalah. Saya sebagai pembelajar orang baru itu tidak ada masalah. Bahkan kalau tadi soal makam di tempat kami di kampus itu dikaji itu ada, kita biasanya mengundang dari teman-teman yang ahli perinstitusian dan ada ahli dokumentasi itu. Dan kita kemarin mengundang ada dari Jogja, orang muda juga, dia ahli kuburan Pak. Kuburan di Jawa itu ternyata kalau menurut ini teman saya itu, jadi kuburan di Jawa itu ada ininya, kodenya itu, di nisannya katanya itu. Nisan yang di Jawa itu katanya sama dengan nisan yang ada di Aceh itu. Saya nggak tahu kode-kodenya apa itu. Yang itu yang tahu adalah teman-teman yang ahli perkuburan. Jadi menurut peneliti tadi itu kuburan kita yang di Jawa dengan di Aceh itu sama. Maka menunjukkan bahwa Islam yang datang ke Indonesia itu sungguhnya adalah yang sama dengan Islam yang datang di Aceh itu. Jadi Wali Songo itu kalau menurut beliau itu ini ada sanadnya dengan di Aceh itu, yang itu betul-betul dari
dari Islam yang di Timur Tengah itu, bukan dari Gujarat itu. Meskipun ada yang mengatakan Islam di Indonesia, Islam dari Gujarat. Ya ini namanya perbedaan sejarah itu semacam itu. Ada berkaitan dengan tafsir baru, berkaitan dengan novum baru. Kemudian bagaimana cara untuk mensosialisasikan? Ini saya kira tugas kita semua Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya bapak-bapak yang senior tapi juga yang junior, ini juga sama, bahwa tugas kita adalah meluruskan sejarah itu tidak hanya untuk kita ketahui tapi untuk kita sampaikan kepada anak cucu kita. Gimana kalau kita sudah sudah semangat untuk meluruskan sejarah, sudah lurus, tapi kita tidak disampaikan kepada anak kita, ya anak kita akan lihatnya tadi di apa yang ada dalam TikTok, apa yang ada dalam internet dan sebagainya. Tadi seperti saya sampaikan oleh Pak Yus tadi itu, Pak Gus tadi itu, tanggal 30 SPKI, ya karena waktu Orde Baru kan saya merasakan itu ada film ini kok ya, film 30 SPKI itu, yang kemudian dalam benak orang-orang seperti saya dan ke bawah saya itu ya 30 September itu ya yang sangat berkesan, itu bukan 1 Oktobernya itu. Yang salah siapa? Ya memang yang salah kita semua yang tidak mau menyampaikan kepada anak-anak kita. Maka kalau saya sebagai orang yang tengah-tengah ini, memang tugas kita itu menyampaikan kepada anak kita sesuai dengan ya kemampuan anak-anak kita. Ya kan katanya kalau dalam agama saya Islam itu kan ketika kita menyampaikan agama kepada anak kita, ya sesuaikan dengan kemampuan mereka, jangan kemudian diukur oleh kemampuan kita. Ya kalau tadi mama saya akan menyampaikan agama kepada teman-teman di kampus yang dulunya dari SD, SMP, SMA, tentu berbeda dengan yang dari MI, MTS dan Aliyah. Wong dari SD, SMP, SMA itu kalau di kampus saya itu, meskipun kampusnya Universitas Islam Negeri itu membaca Quran susah, apalagi kawan bahasa Arab ya susah. Tapi kalau dari madrasah MI, MTS, Aliyah, saya kira kalau sudah di UIN sudah gampang gitu. Ya tetapi itu adalah fakta di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga adalah cara agar sejarah tidak punah. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Kiai terakhir itu tentang sejarah tidak punah dan kemudian kaitan dengan sejarah politik, ya ini dalam pembahasan sejarah memang semacam itu Bapak sekalian. Jadi kalau bicara masalah sejarah itu yang menang adalah sejarah politik. Dan ya tadi kita ketika Orde Baru ada G30 SPKI kan karena memang penguasa mengharapkan semacam itu. Di sejarah-sejarah lain, saya kebetulan di sejarah Islam juga begitu. Kalau kita bicara masalah Islam yang berkembang di Jawa, ini ya adalah sejarah-sejarah kekuasaan. Kerajaan Mataram saya kira setiap orang Jawa kan tahu. Padahal setelah itu, selain raja-raja kan ada juga banyak ulama-ulama kita. Sampai hari ini kita masih ada kerajaan di Surakarta dan di Yogyakarta, meskipun ya secara politik sudah tidak tidak dominan, tetapi bahwa sejarah yang kelola oleh kekuasaan sampai sekarang bisa kita lihat karena tadi soal politik itu. Jadi hanya kalau menurut saya yang paling penting bagi kita sekalian itu adalah what next-nya itu bagaimana, ke depan itu bagaimana. Kalau 17 Agustus itu kemerdekaan bangsa Indonesia, sementara 18 Agustus itu adalah negara kesatuan Indonesia. Yang paling penting bagi kita itu kemudian untuk apa itu?
Apakah hanya untuk meluluskan kayak gitu saja atau mungkin ada nilai-nilai filosofisnya? Kalau saya sebagai orang baru tentu kan gini, ketika kita mengatakan sejarah 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, itu artinya kan tidak hanya politik yang merdeka itu, tetapi sebagai bangsa, kita itu sebagai bangsa Indonesia itu kita merdeka. Kalau NKRI kan politiknya saja, tetapi sebagai bangsa budaya kita kan harus merdeka, ekonomi kita harus merdeka. Kalau katanya sekarang ini kan kita masih terjajah soal budayanya, soal ekonominya. Betul tidaknya itu nanti kita bahas di tempat lain. Tetapi bahwa saya sepakat kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepuk tangan. Nah, yang ditunggu itu kata saya sepakat semuanya. Ngapunten Prof, ini model Bloko Sutonan aja itu. Jadi percaya gak sih, wong jelas tulisannya ngono kok ndak ditafsir, kan begitu ya. Ada lagi